Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resmi Sagandi dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang, NIM 190002136. Baiklah, melanjutkan video yang sebelumnya tentang bagaimana pelayanan prima di perusahaan. Salah satu dari kegiatan humas yaitu memberikan layanan prima. Jadi tidak hanya layanan biasa saja, tapi memberikan layanan prima kepada seluruh pelanggan, stakeholder ataupun orang-orang yang terlibat, baik internal maupun eksternal suatu perusahaan. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana konsep terkait layanan primadona, bagaimana membangun layanan prima kepada pelanggan sebagai bentuk layanan dan apresiasi membangun layanan prima kepada pelanggan. Kemudian bagian-bagian yang kita bahas soal ini mulai dari pemahaman tentang pelayanan prima. Kemudian ada satu konsep yang diambil oleh beberapa faktor terkait dengan keseragaman dalam tatanan pelaksanaan oleh sebagian besar lembaga, khususnya perusahaan penghasil produk yang fokusnya adalah bisnis, di mana mereka menjalankan konsep 7A plus S. Sebagian bentuk layanan tatanan layanan prima dan perusahaan besar, kemudian kita yang akan melihat manfaat dan tujuan dari layanan prima. Adapun tolak ukur layanan prima sehingga kita bisa menyatakan bahwa itu adalah layanan prima atau bukan gitu. Jadi misalnya hotel bintang 5. Kenapa hotel bintang 5 mahal? Karena yang diberikan tidak sekadar fasilitas, tapi juga layanan prima dari hotel yang bersangkutan gitu. Bagaimana sebenarnya layanan prima bisa kita berikan? Ada istilah secara internasional yang menyatakan bahwa maksud utama dari layanan prima adalah excellent service. Layanan prima. Jadi dapat kita ketahui, tidak ada lagi di atas excellent. Layanan prima dapat diartikan sebagai suatu upaya atau usaha yang dilakukan sedemikian rupa oleh lembaga atau perusahaan atau organisasi instansi barang dan jasa ketika menyampaikan informasi, ketika memberikan pelayanan dengan servis kepada konsumen yang dengan sebaik-baiknya sehingga kepuasan konsumen bisa tercapai. Jadi untuk sampai kepada puas itu merupakan hal yang tidak mudah. Dapat kita ketahui bahwa excellent service merupakan usaha yang kita lakukan dengan sangat sungguh-sungguh, sebab mungkin pada taraf paling tinggi dan excellent service bukan hal main-main, tetapi didesain sedemikian rupa sampai pelanggan benar-benar merasa puas gitu. Layanan prima sejatinya harus menjawab keinginan atau hasrat dari keseluruhan dengan etika dan berdasarkan asas sosial komunikasi. Jadi ini merupakan sektor yang mengindikasi bahwa yang dilakukan sebagai tanggung jawab PR lembaga mesti secara keseluruhan semuanya terlihat dalam lembaga mempunyai kewajiban yang sama, tapi fokus utama di sinilah peran lembaga, khususnya lembaga bisnis. Berdasarkan buku karya Nina Rahmayati, dijelaskan bahwa layanan prima mampu menjawab perkembangan segala sesuatu kebutuhan, khususnya kebutuhan pelanggan setiap saat secara konsisten dan mempunyai standar tinggi. Jadi terdapat tiga dasarnya. Itu mampu menjawab perkembangan segala kebutuhan khususnya. Jadi setiap saat kebutuhan pelanggan harus terpenuhi, tidak ada celah sedikit pun, dan itu harus dilakukan secara konsisten serta standarnya tinggi gitu. Apa sebenarnya keuntungan layanan prima ketika kita sudah berikan kepada konsumen atau pelanggan perusahaan lain, tetapi ada keterlibatan, ada kondisi yang saling menguntungkan tentang keberadaan mereka, bahkan kepada orang-orang yang berada di dalam instansi sekalipun. Ketika layanan prima diberikan, hal ini berkaitan dengan mencapai tujuan layanan prima gitu. Yang pertama, yang namanya layanan prima ketika diberikan itu banyak sekali manfaat bagi lembaga itu sendiri. Bahkan dari sisi material tidak bisa dihitung, karena selagi orang merasa dijamin atas layanan prima atau mampu dijawab secara keseluruhan atau terus menerus,
dan konsisten, kemudian juga tidak mengondisikan kita bagi libur, jadi secara kontinu, secara terus menerus gitu, bahkan seadanya adalah standar tinggi, dan itu wajar setiap orang yang orang yang sekali mengamalkan jasa produk lembaga tadi gitu, selamanya mereka tidak akan mau lepas. Udah menjalankan berbagai fungsi serta fungsi komunikasi, fungsi peningkatan fungsi ekonomi dan fungsi penilaian fungsi ekonomi dan sebagainya. Tujuan ada pun tujuan dari layanan prima ini adalah yang pertama itu berikan kepuasan atau tingkat kepuasan yang luar biasa, khususnya pelanggan atau orang-orang yang terlibat langsung dengan lembaga. Nah, yang kedua memberikan kepercayaan, yang ketiga menjaga loyalitas pelanggan dan tingkat konsumen gitu. Yang keempat membantu konsumen untuk memahami produk, untuk konsumen mengambil keputusan saat bertransaksi, menghindari penyalahgunaan wewenang kepada konsumen gitu. Nah, kemudian itulah ukur dalam layanan prima. Yang pertama transportasi, pelayanan yang terbaik atau gampang diakses oleh siapapun. Dan yang kedua tanggung jawab. Pelanggan dapat dipertanggungjawabkan dengan etika hukum yang berjalan dengan standar operasional layanan. Ketiga, kondisi pelayanan sesuai dengan kondisi atau kemampuan pemberi atau penerima layanan. Keempat, partisipasi layanan yang bersifat dua arah, di mana memperhatikan pelanggan dan lingkungan sekitarnya. Layanan tidak memandang hak dan situasi sosial. Yang keenam, keadilan, bersifat adil bagi pemberi layanan maupun penerima layanan. Selanjutnya, bagaimana bentuk layanan 7A plus S tadi? Sebagai bentuk layanan pertama yang banyak sekali dilakukan oleh perusahaan besar dunia, bahkan berbintang 5. Jadi salah satunya Indonesia di indikasi hotel bintang 5 yaitu layanan prima atau excellent service 7A 7A plus S. Terlain. Yang pertama, attitude. Nah, sikap yang harus diterapkan kepada pelanggan atau memberikan layanan karena memperhatikan attitude. Dalam hal ini kita harus menjunjung setiap ramah, penuh perhatian, sopan, berpikir cepat, positif, dan tidak ada kemarahan, tidak ada emosi gitu. Sikap inilah yang harus diterapkan, dan dari inilah penilaian terbesar buat konsumen dan memberikan kesan pertama terhadap lembaga. Yang kedua, attention. Lembaga harus memberikan perhatian dari mencermati apa yang diinginkan oleh konsumen sekecil apapun. Ketiga, action, meliputi keseluruhan tindakan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan layanan kepada konsumen. Misalnya nih, mencatat pesanan konsumen, maka harus detail jangan ada yang terlewatkan gitu. Yang keempat, ability, kesanggupan, di mana pelayanan konsumen harus memiliki kesanggupan untuk melayani konsumennya atau para mereka yang notabene adalah orang yang meminta itu untuk diberikan. Misalnya komunikasi, maka seluruh orang yang terlibat dalam lembaga kita harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik atau handal, kemampuan menjual, kemampuan memecahkan masalah dengan cepat, hingga hal yang lebih positif seperti Excel, mesin kasir, dan lain-lain gitu. Yang kelima, appearance, kaitan dengan penampilan. Sebagai contoh, misalnya jika kita ingin menggunakan jasa konsultan fashion, orang yang melayani kita ternyata dia sendiri tidak memiliki akurasi yang disebutkan sebagai fashionable tadi, maka orang tidak akan percaya dan konsumen tidak akan pertanyakan kredibilitas pengalamannya gitu. Keenam, accountability, pertanggungjawaban lembaga perusahaan terhadap pelanggan. Itu sangat penting. Yang ketujuh, affirmation,
Dalam konteks ini, sebagai pelayanan, mereka membuat diri kita berpikir positif dan menegaskan pikiran atau hati bahwa kita ada pada posisi hal positif. Hal ini menyingkirkan kita dari sikap emosional. Kedelapan, yang terakhir nih simpati. Sikap di mana kita sebagai pelayan atau pelayanan konsumen bisa merasakan apa yang dirasakan para pelanggannya, sehingga kita antusias untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, mungkin sekian dari saya tentang masih tentang bagaimana memberikan pelayanan prima kepada pelanggan, gitu. Jadi banyak dari perusahaan-perusahaan dunia berbintang 5, berbintang 5 berkonsep dengan 7A plus S, gitu. Oh ya, tadi attitude, action, ability, appearance, accountability, affirmation, and sympathy, gitu. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari atau perusahaan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.